Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Ibu. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Ibu. Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Coba dilihat lagi ya teman-temannya sudah masuk apa belum. Nanti dikabarin ya untuk segera masuk Zoom. Ibu juga sudah membagikan link absensi untuk hari ini di room chat Zoom ya. Kalian jangan lupa untuk mengisinya. Ibu tunggu sampai pukul 10:30 Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Mari berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau share screen dulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem penyimpanan arsip. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu, masih ingat Iya, coba Mei, apa jawabannya? pengertian dan fungsi kearsipan ya, Bu. Iya, betul sekali Mei. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih sama Mei. Mei masih ingat nggak apa itu pengertian dari kearsipan? Masih, Bu. Jadi, kearsipan merupakan sebuah catatan atau rekaman dokumen yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti komputer, kertas, film ya, Bu. Iya, betul sekali Mei. Bagus. Yang lain juga masih pada ingat ya? Karena Ibu sudah mereview kalian tentang materi apa yang kita pelajari minggu lalu, maka berarti kita siap untuk masuk pada pembelajaran hari ini. Nah, lalu nih anak-anak siapa yang tahu apa itu sistem penyimpanan arsip? Apakah ada yang tahu? Saya nggak tahu, Bu. Ya udah Ibu jelasin ya. Jadi, sistem penyimpanan arsip adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan sebuah arsip. Sehingga bila mana arsip tersebut diperlukan kembali, maka arsip-arsip tersebut dapat ditemukan kembali secara tepat. Tujuan dari penyimpanan arsip berdasarkan sistem kearsipan adalah yang pertama, agar arsip tersusun secara rapi. Yang kedua, agar arsip dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, untuk menjadikan setiap record tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Dan yang terakhir adalah menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. Selain itu, anak-anak, ada 5 macam sistem penyimpanan arsip yang harus kalian hafalkan dan harus kalian pahami bagaimana cara penyimpanannya. 5 macam sistem penyimpanan arsip tersebut adalah yang pertama, penyimpanan arsip dengan sistem abjad, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad. Dan sistem ini dapat menggunakan abjad nama orang, nama organisasi, maupun nama kantor. Yang kedua, ada penyimpanan arsip dengan sistem tanggal, yaitu sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun dari datangnya surat. Yang ketiga, ada penyimpanan arsip dengan sistem wilayah, yaitu sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan wilayah yang menjadi alamat dari suatu surat. Yang keempat, ada penyimpanan arsip dengan sistem nomor, yaitu sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan dengan urutan nomor surat. Dan yang terakhir, ada penyimpanan arsip dengan sistem subjek, yaitu
sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan pokok masalah atau perihal surat. Kemudian anak-anak, sebelum kita mengarsipkan surat, kita harus mengindeks surat dan mendisposisikan surat terlebih dahulu. Sekarang Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu indeks surat. Indeks adalah petunjuk atau tanda pengenal untuk memudahkan menentukan tempat menyimpan arsip, sehingga arsip mudah untuk ditemukan kembali. Adapun fungsi dari mengindeks surat, yaitu mengelompokkan atau menyatukan arsip atau dokumen yang memiliki kode dan kegiatan yang sama, kemudian disatukan ke dalam satu berkas. Selain itu, fungsi dari mengindeks surat juga sebagai media penemuan kembali dokumen. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya mau tanya, Iya, Ayu mau bertanya apa? bagaimana cara memilih sistem apa yang harus dipakai dalam mengarsip, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus ya Ayu. Jadi, dalam pemilihan suatu sistem arsip, dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang akan diarsip ya. Misalnya, dalam satu hari ini dan dalam setiap hari itu banyak sekali surat yang masuk. Maka kita dapat menggunakan sistem tanggal. Mengapa begitu? Karena dalam setiap hari yang masuk itu pasti dalam satu kotak arsipnya pasti sudah banyak ya, maka dari itu lebih efektif jika menggunakan sistem tanggal. Apakah dapat dipahami, Ayu? Paham, Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Dalam mengindeks suatu surat yang harus diperhatikan adalah nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintah, serta nama organisasi dan perhimpunan. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara penulisan indeks. Yang pertama adalah cara mengindeks nama perorangan. Dalam mengindeks akan dibagi-bagi menjadi per unit dan kemudian akan dikode dari 2 huruf di unit pertama. Contohnya yang pertama adalah Alfred Liubana. Unit satunya berarti Liubana, unit 2-nya Alfred, unit ketiganya tidak ada ya, karena namanya hanya terdiri dari 2 kata. Kemudian dikode menjadi LI. LI ini dari mana? LI ini diambil dari 2 huruf pertama di unit pertama. Selanjutnya ada Ananda Fatimah Azahra. Unit satunya Azahra, unit 2-nya Ananda, dan unit 3-nya Fatimah. Kodenya diambil dari unit pertama berarti AZ. Selanjutnya nama perorangan yang menggunakan gelar. DRA RA Rani Handoko. Unit pertama Handoko, unit kedua Rani, unit ketiga DRA RA dan kodenya HA. Sekarang mari di-unmute ya anak-anak. Kita jawab bareng-bareng untuk yang nomor 4 dan nomor 5. Ismail Damar Mahardika, unit satunya. Mahardika, Bu. Mahardika, Bu. Ismail. Damar. Maka kodenya MA, Bu. MA. Oh, sekali. Sekarang lanjut ke nomor 5, Profesor Dr. Aliando Syarif. Unit satunya. Syarif. Bu. Unit 2-nya. Aliando. Unit 3-nya. Profesor Maka kodenya. SY. Baik, sudah mengerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke nama perusahaan. Bisa dilihat ya anak-anak. PT Agung Mulia, unit satunya Mulia, unit 2-nya Agung, unit 3-nya Perseroan, unit 4-nya Terbatas. Kodenya MU. Kemudian ada toko buku Gunung Agung, unit satunya Gunung, unit 2-nya Agung, unit 3-nya Toko, dan unit 4-nya Buku dengan kode GU. Kemudian yang ketiga, PT Merdeka Bangsa, unit satunya Bangsa. unit Bangsa, 2-nya, Bu. unit 3-nya, Perseroan. unit 4-nya, Terbatas. kodenya. BA. Baik, selanjutnya nomor 4, Pabrik Sepatu Bata, unit satunya, Bata. Bu. unit 2-nya, Pabrik. unit 3-nya,
Batu. Tempatnya? BA. Tidak ada, Bu. Nggak ada Bu di tempat. Ya, bagus. Kodenya? BA. Bagus. Sekarang kita lanjut ya. Cara penulisan indeks untuk instansi pemerintah. Yang pertama ada Departemen Pertanian, unit 1-nya Pertanian, unit 2-nya Departemen, kodenya PE. Kita langsung saja ya ke nomor 3-nya. UI, unit 1-nya, Indonesia. unit 2-nya, Universitas. kodenya. IN. IN. Bagus. Nah, sekarang kita ke cara penulisan indeks yang terakhir, yaitu untuk nama organisasi atau himpunan. Untuk PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, unit 1-nya Guru Republik Indonesia, unit 2-nya Persatuan, kodenya GU, serta Partai Demokrasi Indonesia, unit 1-nya Demokrasi, unit 2-nya Indonesia, dan unit 3-nya Partai dengan kode DE. Ayo, ini yang terakhir, Partai Persatuan Indonesia, unit 1-nya, Persatuan. unit 2-nya, Indonesia. unit 3-nya, Partai. PE. Baik, sudah pada paham ya anak-anak? Nih, berikut adalah contoh kartu indeks. Di dalam kartu indeks ada judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, dan di atas sini adalah kode surat. Gunanya adalah untuk memudahkan penemuan kembali dokumen-dokumen yang akan dicari. Selanjutnya kita akan belajar untuk mendisposisikan surat. Disposisi surat adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca oleh pimpinan atau pihak yang terkait. Selain itu, fungsi dari disposisi adalah untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan dan bersifat segera. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita mengindeks surat, maka kita bisa langsung mendisposisikan surat. Nih, berikut adalah contoh dari lembar disposisi. Dalam lembar disposisi ada indeks, kemudian ada kode surat, serta ada tanggal penyelesaian surat dan tanggal surat serta nomor surat. Kemudian ada asal dari surat tersebut dan ada isi ringkasnya. Selain itu, sesuai dengan fungsi dari lembar disposisi, pastinya ada instruksi surat. Harus segera diapakan, entah segera diproses, ditandatangani, dan sebagainya. Ketika lembar disposisi sudah selesai diberikan kepada pihak yang terkait, maka harus diisi oleh pihak-pihak seperti sekretaris, pimpinan, harus ditandatangani. Kemudian setelah lembar disposisi diisi, harus dikembalikan kepada bagian administrasi. Berikut kita akan belajar untuk mengindeks surat. Nih, untuk judul surat di sini, berarti judul suratnya itu menggunakan indeks surat, yaitu Sejahtera PT. Kemudian nomor suratnya ada di sini 002 garis miring B garis miring 1 garis miring 09. Kemudian tanggal suratnya 2 Januari 2009 dan perihalnya adalah pemesanan barang seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Kemudian di sininya ada kode surat yang digunakan untuk memudahkan dalam penemuan kembali, yaitu SE dari sini, Sejahtera PT. Baik anak-anak, dikarenakan materi kita sudah selesai, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Siti, mau bertanya apa? Apakah cara mengindeks arsip dari macam-macam sistem penyimpanan arsip sama semua, Bu? Baik, bagus. Jawaban pertanyaan yang bagus ya, Siti. Jadi, cara mengindeks surat dalam setiap macam-macam sistem penyimpanan arsip itu sama. Yang membedakan adalah cara mengkode surat tersebut serta bagaimana cara menyimpan arsip-arsip tersebut. Apakah sudah bisa dipahami, Siti? Paham, Ibu. Makasih. Baik, anak-anak. Sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Baik, silahkan kesimpulannya, anak-anak.
Kesimpulannya adalah sistem penyimpanan arsip adalah sistem penyimpanan rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penyimpanan arsip, sehingga bila mana diperlukan lagi, arsip-arsip itu dapat ditemukan kembali secara tepat. Macam-macam sistem penyimpanan arsip adalah sistem abjad, tanggal, wilayah, subjek, dan nomor. Serta dalam mengarsip surat, yang harus dilakukan adalah mengindeks surat dan mendisposisi surat, Bu. Betul sekali, Rananda. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan ya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu juga sudah membagikan tugas-tugas pada Google Classroom. Nanti kalian ngecek ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut sebelum jam 5 sore. Terima kasih anak-anak, dan mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.